kita lihat saja durasi waktunya karena tiap kelompok diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi saya akan menjelaskannya dengan sekemampuan saya dengan durasi waktu yang mencukupi yaitu 15 menit. Oke, next kita bahas tentang yang pertama yaitu tentang aspek hukum. Aspek-aspek hukum. Nah, hukum itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada hukum secara agama dan yang kedua ada hukum secara negara. Yang pertama, hukum secara agama. Kita agama Islam memiliki pegangan, ada 4 pegangan yang bisa kita ambil. Yang pertama pegangan kita yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Nah, kita sebagai umat Islam pasti tidak akan pernah lepas dari 4 hukum tersebut. Misalkan dalam Al-Quran tidak terdapat hadis tentang suatu perkara, maka kita bisa langsung melihat dengan hadis, qiyas ataupun ijma. Qiyas itu seperti perumpamaan. Jadi bukan qiyas mengias nasara darba bukan seperti itu, tetapi dikiaskan, dimisalkan, dicocokkan. Yang selanjutnya yaitu hukum negara. Hukum negara kita mempunyai hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada di antara teman-teman sekalian yang tahu tentang undang-undang? Ada yang tahu? Tahu. Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Undang-undang dasar, pengertiannya dan juga isi dari undang-undang tersebut. Hadiahnya ada di saku. Ada yang tahu? Saya hitung mundur 10 dari 10 sampai 1 kalau nggak ada yang gugur. Tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menuntun rakyat Indonesia terbang pintu gerbang kemerdekaan Republik Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mensejahterakan dan untuk kesejahteraan umum mencapai ketertiban bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah mereka itu